Di Parakan, ada sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial. Letaknya agak masuk gang sempit yang jarang dilewati orang. Rumah itu berdiri sendirian, dikelilingi pohon-pohon tua yang batangnya sudah miring, bahkan ada yang tumbang setengah dan dibiarkan begitu saja. Dari jauh, rumah itu kelihatan biasa saja, bangunan tembok putih kusam dengan jendela besar. Tapi setiap orang yang pernah lewat sana pasti tahu satu fakta yang bikin mereka selalu buru-buru jalan, lampunya nggak pernah mati. Mau siang bolong saat matahari nyorot terang, lampu di teras rumah itu tetap hidup. Mau malam hujan disertai angin kencang yang bikin seluruh kampung gelap gulita, lampu di rumah itu tetap terang, seperti disambung ke listrik dari dunia lain. Bahkan saat terjadi pemadaman massal yang pernah sampai 14 jam, warga satu kampung pada keluar rumah sambil ngeluh panas. Dan dari kejauhan, rumah itu masih menyala terang seperti mercusuar. Banyak yang mencoba cari alasan logis. Ada yang bilang mungkin rumah itu punya genset sendiri. Ada juga yang bilang mungkin almarhum Pak Wiryo pasang panel surya atau baterai cadangan. Tapi semua teori hancur ketika orang-orang ingat, Pak Wiryo sudah meninggal 5 tahun lalu. Rumah itu sejak itu dibiarkan kosong. Mana mungkin ada orang yang ngurus listriknya. Dan hal paling aneh lainnya, setiap malam ada bayangan seperti orang yang mondar-mandir dari ruang tamu ke ruang tengah. Kadang terlihat jelas kayak orang tua berbadan kurus. Kadang cuma seperti bayangan panjang yang bentuknya tidak jelas. Tidak pernah ada yang benar-benar berani mengecek. Warga Parakan memilih percaya pada insting mereka. Kalau suatu tempat udah kelihatan gak wajar, lebih baik jangan dicari tahu. Tapi berbeda dengan Rianto, mahasiswa semester akhir yang baru pulang kampung buat ngerjain skripsi. Sejak kecil dia sudah suka cerita misteri, horor, dan hal-hal yang bikin orang lain merinding. Apalagi sekarang dia lagi semangat bikin konten YouTube bertema Urban Legend Jawa Tengah. Waktu pertama kali lewat depan rumah itu, matanya langsung berbinar. Ini bahan konten banget, gumamnya sambil ngeluarin ponsel. Tapi malam itu, saat ia pulang dari beli rokok di warung dekat jembatan, dia melihat sesuatu yang bikin semua keberaniannya turun setengah. Udara malam Parakan dingin sekali. Jam sudah hampir setengah 12. Jalanan sudah sepi, hanya suara jangkrik dan angin yang sesekali lewat. Tapi ketika Rianto berjalan melewati gang menuju rumah itu, dia mencium aroma yang tidak biasa. Awalnya samar-samar, lalu makin jelas, bau tembakau. Tapi bukan tembakau yang baru dipetik atau dijemur. Bau ini seperti campuran tembakau yang disimpan terlalu lama, lembab, agak asam, dan berbau sedikit busuk. Bau yang biasanya cuma tercium di gudang tua yang sudah puluhan tahun tidak dibuka. Padahal rumah itu tidak punya gudang aktif lagi. Gudang tembakau di belakang rumah itu sudah ambruk 2 tahun sebelum Pak Wiryo meninggal. Warga bahkan ingat bagaimana robohnya gudang itu, sampai menimpa pohon jambu tetangga. Dan sejak itu, tidak ada yang berani masuk untuk membenarkan. Tapi malam itu, bau tembakau itu muncul lagi. Rianto berhenti tepat 3 meter dari pagar besinya yang sudah mulai berkarat. Lampu teras menyala kuning pucat, kedip-kedip sedikit, tapi tetap terang. Ia mengerutkan kening, menajamkan telinga. Dari dalam rumah, terdengar suara halus seperti gesekan daun tembakau yang disisir atau dikeringkan. Suara itu ritmis. Srek, 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 srek. Rianto terpaku. Gak mungkin, pikirnya, selama 5 tahun rumah itu terbengkalai, tidak pernah terdengar suara apapun. Bahkan waktu angin besar pun, rumah itu tetap sunyi. Sekarang ada suara tembakau kering. Dari siapa? Dia menelan ludah. Rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Dia ambil ponsel, buka kamera, dan mulai rekam sambil maju selangkah demi selangkah. Tuh kan, ini benar-benar aneh, gumamnya pelan. Suara gesekan makin jelas. Setiap Rianto mendekat, baunya juga makin kuat, seperti ada tumpukan tembakau yang baru saja dipanaskan. Dia berdiri tepat di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari sela itu keluar asap tipis. Asapnya bukan putih, tapi agak kecoklatan, seperti asap dari kayu basah yang terbakar. Dalam rekaman ponselnya, terlihat pintu bergoyang sedikit. Awalnya Rianto pikir karena angin. Tapi dia tahu, angin malam itu tidak terlalu kuat. Pintu itu bergerak lagi, pelan sekali, membuka lebih lebar. Pada detik itu, jantung Rianto seperti berhenti berdetak.
Gerakannya sangat halus, seperti ada tangan yang mendorongnya dari dalam. Tapi tidak ada bayangan, tidak ada suara langkah, tidak ada tanda apapun bahwa ada orang di sana. Aroma tembakau busuk langsung menerjang hidungnya. Sangat kuat sampai bikin mata perih sedikit. Rianto mundur satu langkah. Wah, ini serius. Ada sesuatu, katanya pelan sambil menahan napas. Ponselnya terus merekam. Tangan kirinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran adrenalin dan kewaspadaan. Tiba-tiba lampu teras berkedip cepat. 1 kali, 2 kali, 3 kali, setiap kedipan membuat bayangan di dalam rumah berubah bentuk. Rianto memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Asap makin tebal. Suara gesekan tembakau berubah menjadi seperti sesuatu yang menggaruk lantai kayu. Kedipan ke-7 membuat lampu hampir mati. Dan pada kedipan ke-8, lampu menyala terang kembali, sangat terang. Sampai-sampai Rianto refleks menutup mata. Begitu dia buka matanya lagi, dia melihatnya, di lantai 2 rumah itu. Tepat di jendela kamar yang kacanya sudah pecah sebagian, berdiri bayangan seseorang. Tubuhnya seperti pria dewasa, kurus, sedikit membungkuk. Bahunya naik turun perlahan, seolah sedang bernapas. Tapi yang bikin darah Rianto seperti membeku di tempat, bayangannya tidak punya kepala. Tidak ada kepala, tidak ada rambut, tidak ada wajah. Hanya leher gelap kosong, seperti ujung karung yang dipotong. Rianto terpeleset ke belakang saking kagetnya. Ponselnya hampir jatuh, tapi dia buru-buru pegang lagi. Endi, anjir. Desisnya tanpa sadar, suaranya gemetar. Bayangan itu tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur. Hanya berdiri diam sambil membelakanginya. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh, bayangannya goyang-goyang sedikit. Seperti kain yang ditarik angin dari dalam ruangan, bukan dari luar. Sementara lampu di rumah itu terus bergetar. Seolah ada sesuatu yang memaksa untuk tetap menyala. Rianto mencoba mengalihkan pandangan, berharap bayangan itu hilang. Tapi ketika ia kembali melihat jendela, bayangan itu pelan-pelan miring ke kiri, lalu ke kanan. Seperti kepala yang sedang menimbang-nimbang, padahal tidak ada kepala di sana. Jantungnya berdetak keras sekali, seperti mau meledak. Tapi di tengah ketakutannya, ada sesuatu di dalam rumah itu yang masih terdengar jelas. Suara itu, suara gesekan tembakau yang digulung atau ditekan dengan tangan. Tapi kali ini lebih cepat, lebih kasar, lebih gelisah. Tanpa peringatan, pintu depan rumah itu tertutup sendiri berakk. Sangat keras, sampai Rianto terlompat mundur. Lampu langsung menyala lagi, terang sekali sampai teras rumah itu kelihatan seperti disinari sorot lampu panggung. Bayangan di jendela lantai 2 hilang. Rianto berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Ponselnya merekam semuanya, pintu yang menutup sendiri, lampu yang menyala tanpa sumber listrik, bau tembakau, dan suara aneh dari dalam rumah. Perlahan, sesuatu muncul lagi di jendela lantai 2. Kali ini bukan bayangan manusia, lebih kecil, lebih melar, seperti kain panjang basah yang digantung. Tapi bergerak sendiri, seperti bernapas. Dan dari kejauhan, terdengar suara sangat pelan. Ojo mateni lampu nih. Rianto langsung lari tanpa menoleh. Tidak peduli rekamannya goyang, tidak peduli sandal jepitnya hampir copot, tidak peduli napasnya sesak. Yang dia tahu cuma satu, ia baru saja melihat sesuatu yang bukan manusia. Keesokan harinya, warga Parakan heboh setengah mati. Berita tentang rumah tua itu langsung menyebar cepat, terutama setelah beberapa orang mengaku melihat cahaya merah dari dalam rumah pada tengah malam. Cahaya itu muncul seperti ada obor besar yang sedang dinyalakan di ruang tamu, padahal tidak ada orang tinggal di sana. Warga yang lewat pun cuma lihat sekelebat cahaya merah menyala lalu redup. Seperti ada seseorang yang sedang berjalan membawa bara api sambil mondar-mandir di dalam rumah. Ada juga yang bilang mereka mencium bau kayu gosong. Bukan gosong biasa, baunya pekat, pedas di hidung, seperti ada daun-daun tua atau tumpukan jerami yang dibakar pelan-pelan. Bau itu hanya muncul selama beberapa detik, tapi cukup untuk membuat orang yang lewat berhenti dan melihat ke arah rumah itu dengan rasa tidak nyaman. Dan yang paling bikin satu kampung resah adalah satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Asap tipis masih terlihat naik dari bagian belakang rumah itu. Lokasi gudang tembakau yang sudah lama rubuh. Asapnya sama persis seperti asap yang keluar dari ruangan pengering tembakau tradisional.
tipis, coklat keabu-abuan, dan naiknya pelan sekali seperti bergulung. Kayak asap dari tumpukan daun yang sedang disangrai. Padahal gudang itu sudah habis, temboknya roboh, kayu-kayunya lapuk, dan tidak ada alat pengering tembakau yang tersisa. Warga yang lewat pun cuma bisa saling pandang, bingung campur takut. Tapi tidak ada yang berani menghampiri karena mereka tahu rumah itu sudah lama tidak disentuh manusia. Salah satu tetangga, Bu Poniem, seorang janda yang rumahnya persis menghadap pintu belakang rumah itu, bersumpah pada beberapa ibu-ibu yang sedang beli sayur pagi itu. Dia bilang kalau semalam dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada tumpukan tembakau dijemur di halaman belakang rumah itu. Banyak, bukan cuma segumpal kecil, tapi seperti lembaran-lembaran panjang yang biasanya digantung pakai tali, dijemur rapi di atas bilah-bilah bambu. Warnanya coklat keemasan, persis tembakau parakan yang baru keluar dari proses perajangan. Dia melihat itu sekitar jam 11 malam saat ingin menutup jendela dapurnya. Dia bahkan sempat lihat bayangan seseorang mondar-mandir. Tapi karena takut, dia langsung menutup gorden dan pura-pura tidak melihat apapun. Namun karena penasaran, pagi itu dia cek ke halaman itu lagi. Tapi yang dia lihat justru bikin bulu kuduknya berdiri. Halaman itu kosong, tidak ada selembar pun tembakau. Tidak ada alat jemur, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda tanah diinjak. Tanahnya rata, tapi saat ia menyentuh permukaan tanah itu, dinginnya bukan dingin biasa. Kata Bu Poniem, tanah itu dingin seperti es. Dingin seperti ada sesuatu yang ditarik dari bawah tanah. Dingin seperti ada ruangan besar yang terbuka di bawah permukaan. Hal itu bikin kabar makin liar. Ada yang bilang tembakau itu hasil jemuran dunia lain. Ada yang bilang Pak Wiryo dulu punya pesugihan tembakau yang tak pernah mati, sehingga rumahnya masih dipakai sebagai tempat ritual. Ada juga yang bilang kalau tembakau itu dijemur oleh arwah para pekerja gudang lama yang meninggal tidak wajar. Di tengah kekacauan rumor itu, Rianto justru semakin bersemangat. Rasa takutnya memang besar, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar lagi. Dia yakin apa yang dilihatnya semalam bukan imajinasi. Apalagi dia punya rekaman jendela lantai 2 dengan bayangan tanpa kepala. Sayangnya, rekaman itu agak goyang dan kualitasnya kurang jelas karena cahaya yang terlalu terang. Tapi baginya, itu sudah cukup bukti kalau rumah itu menyimpan sesuatu. Sore hari, Rianto memutuskan untuk kembali. Tapi kali ini, dia tidak pergi sendirian. Setelah memikirkan cukup lama, dia ajak temannya, Bagas. Bagas ini tipe orang yang paling cuek dan paling tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dia selalu bilang hantu itu cuma bayangan, suara itu cuma angin, dan cerita kampung itu cuma bumbu gosip biar hidup nggak hambar. Rianto pikir Bagas adalah teman yang tepat buat diajak, karena paling tidak, dia bisa bantu tetap tenang. Aku ikut kalau kamu benar-benar pengen nyari tahu, kata Bagas waktu itu sambil menguap. Tapi kalau nanti ada apa-apa, aku pulang sendiri ya, terserah. Yang penting ikut dulu, jawab Rianto. Malam itu, mereka berdua berangkat sekitar jam 10:30. Langit pekat sekali, bintang sedikit, angin parakan dingin sampai menusuk kulit. Gang menuju rumah itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Hanya suara angin yang sesekali menggoyang dedaunan di atas mereka. Untungnya, lampu jalan masih menyala, meskipun beberapa lampu terlihat redup karena mungkin sudah lama tidak diganti. Begitu mereka sampai di depan rumah itu, Bagas langsung berhenti dan mengangkat alis. "Loh, kok terang banget?" katanya. Lampu teras rumah itu malam itu lebih terang dari semalam. Terang kuning yang membuat seluruh halaman depan terlihat jelas. Tembok lusuh rumah itu terlihat menguning karena pantulan cahaya. Pintu depannya masih tertutup rapat. Tidak ada tanda kehidupan, tapi justru itulah yang membuat suasana makin aneh. "Kemarin lampunya juga begini," bisik Rianto. "Mungkin masih nyambung PLN, listriknya udah diputus, gas." Bagas mengernyit. "Ya bisa jadi ada yang nyolong aliran." Tapi itu cuma alasan Bagas untuk menenangkan diri. Karena begitu mereka mendekat beberapa langkah dari pagar, aroma itu langsung muncul. Aroma tembakau, tapi bukan tembakau segar. Aroma itu seperti tembakau yang sudah dicampur sesuatu yang anyir. Ada sensasi amis yang menempel di ujung hidung, seperti bau daging mentah dicampur daun kering. Rianto menutup hidungnya sebentar. Bagas juga, meski dia tidak mau mengakui kalau bau itu bikin dia tidak nyaman. "Ini bukan bau tembakau normal," kata Rianto pelan.
Mungkin ada kucing mati di belakang. Bagas mencoba bercanda, tapi suaranya terdengar tidak meyakinkan. Rianto menyalakan kamera. Ia mengarahkan lensanya ke pagar, lalu ke halaman. Tidak ada yang aneh. Hanya rumah tua, lampu terang, dan beberapa pot bunga yang sudah mati kering. Gas. Kita lihat belakangnya, kata Rianto. Bagas mendengus, tapi ikut juga. Mereka berjalan mengitari rumah lewat samping. Rumput-rumput setinggi lutut menyambut langkah mereka, beberapa daun bergoyang tertiup angin. Di sisi kiri rumah itu ada jendela kecil yang kacanya pecah sebagian. Lampu dari dalam tidak menyala, tapi ruangan di balik jendela itu tampak seperti kosong sudah lama. Saat mereka sampai di belakang rumah, mereka berhenti bersamaan. Kok, bau anyirnya makin kuat ya? Tanya Bagas. Aroma itu benar-benar menusuk. Begitu kuatnya sampai Bagas menutup hidung dengan kaos yang dia angkat sedikit. Tapi bukan bau itu yang membuat mereka berhenti. Tepat di halaman belakang, berdiri sosok seseorang. Tubuhnya kurus, membungkuk, bahunya kecil tapi terlihat tegang. Seperti seseorang yang sedang fokus mengerjakan sesuatu. Tangannya bergerak pelan, sangat pelan. Seperti boneka rusak yang digerakkan manual. Kedua tangannya terulur ke depan, seolah sedang merapikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Rianto langsung mengangkat kamera. Tangannya gemetar. Bagas menahan napas. "Ton, itu siapa?" bisik Bagas sangat pelan. Rianto tidak bisa menjawab. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Lampu dari ruang dapur rumah itu menyinari sebagian tubuh sosok itu. Wajahnya tidak terlihat karena membelakangi mereka. Bajunya seperti baju pekerja gudang, kemeja lusuh warna coklat, celana hitam yang sudah memudar, dan kain kecil yang tergantung di pinggang. Tapi yang bikin punggung mereka terasa dingin bukan bajunya, melainkan benda-benda yang sedang dijemur oleh sosok itu. Di tanah, ada beberapa lembar tembakau. Tidak banyak, tapi cukup banyak untuk membuat halaman belakang itu terlihat seperti tempat penjemuran kecil. Warna tembakaunya coklat tua, tapi berbeda dari tembakau normal. Tembakau itu sedikit basah, seperti baru diangkat dari ember air. Dan setiap kali tangan sosok itu bergerak, tembakau itu mengeluarkan suara ceklek, ceklek. Seperti ada tulang kecil yang patah di dalamnya. Bagas merinding. Rianto mulai mundur perlahan. Tapi dia tidak bisa berhenti merekam. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Tangan yang tadi bergerak pelan itu membeku di udara. Udara sekitar jadi seperti menahan napas. Daun-daun tidak bergerak. Angin berhenti. Suasana mendadak terasa sangat berat. Sosok itu perlahan, sangat perlahan sekali, menoleh ke arah mereka. Gerakannya seperti karet yang ditarik. Sangat lambat tapi sangat jelas. Dan saat tubuh itu benar-benar menoleh, mereka melihatnya. Lehernya kosong. Tidak ada kepala. Leher itu berhenti di bagian pangkal seperti kantong tembakau yang habis dibakar. Kulitnya hitam gosong, menggumpal, seperti habis disundut bara api. Ada asap tipis keluar dari bagian atas leher itu, menguap ke udara malam. Rianto ternganga. Bagas menutup mulutnya supaya tidak teriak. Sosok itu berdiri diam. Lengan kirinya tersentak sedikit, seperti ada saraf yang mati. Kedua tangannya masih memegang tembakau yang tidak utuh. Tembakau itu seperti campuran daun dan sesuatu yang merah kecoklatan. Dan dari leher gosong itu, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara hantu, tapi suara srek, srek, srek. Seperti tumpukan tembakau basah yang diperas. Bagas membeku. Rianto masih rekam tapi lututnya gemetar hebat. Sosok itu melangkah. Satu langkah. Tem, tem, tem. Suara langkahnya seperti kaki yang diinjakkan pada tanah basah. Dua langkah. Sosok itu mendekat. Dan ketika sosok itu semakin jelas terkena cahaya, mereka berdua melihat hal yang membuat darah mereka serasa menghilang dari tubuh. Di bagian dadanya, tepat di atas jantung, ada lubang besar. Di dalamnya, ada tumpukan tembakau basah yang berdenyut perlahan, seperti organ hidup yang dibuat dari daun. Tembakau itu bergerak naik turun, seperti sedang bernapas. Rianto ingin lari, ingin teriak, ingin kabur, tapi kakinya tidak mau gerak. Bagas juga tidak bergerak, seperti tubuhnya membatu. Sosok itu berhenti tepat 5 langkah dari mereka. Dari lubang dadanya, keluar suara serak, seperti orang yang berbicara sambil tenggelam. Setelah kejadian malam itu, Rianto dan Bagas lari tanpa menoleh ke belakang.
Nafas mereka terengah-engah, kaki gemetar, dada nyeri seolah paru-paru ikut tertinggal di halaman rumah tembakau itu. Mereka nggak sempat bicara sepatah kata pun selama perjalanan pulang. Jalanan Gang Parakan terasa lebih panjang, lebih sunyi. Dan entah kenapa udara malam itu seperti jadi lebih berat. Rianto sampai di rumahnya dengan kondisi setengah jatuh. Langsung menutup pintu dan menyender di baliknya sambil mencoba menyusun napas. Tapi meskipun sudah berada di rumah sendiri, perasaan dia nggak tenang. Seolah ada sesuatu yang mengikuti, atau lebih tepatnya, masih menatap dari jauh. Ketika dia mandi dan mencoba tidur, tubuhnya terasa normal. Tapi pikirannya terus muter ke sosok tanpa kepala yang sedang menjemur tembakau. Bahkan dia masih merasa mencium aroma tembakau busuk itu menempel di bajunya. Dia cuci mukanya berkali-kali, tapi bau itu nggak hilang. Akhirnya, karena rasa lelah mengalahkan rasa takut, Rianto memejamkan mata. Tapi tidur itu bukanlah istirahat. Begitu masuk ke fase tidur paling awal, Rianto langsung bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri tepat di depan rumah Pak Wiryo. Bedanya, kali ini lampu rumah itu menyala jauh lebih terang. Saking terangnya, sinarnya seperti nyala lampu sorot yang diarahkan langsung ke matanya. Lampu-lampu itu berdengung, keras, seolah ada mesin besar di dalam rumah itu yang memaksa cahaya untuk menyala tanpa berhenti. Dalam mimpi itu, pintu rumah terbuka lebar. Dari dalamnya terlihat daun tembakau yang berputar-putar di udara seperti ditiup angin. Tapi anehnya, Rianto nggak merasa ada angin. Daun-daun itu berputar sendiri, seperti disedot atau diambil menuju suatu titik gelap di lantai 2 rumah itu tepat di belakang jendela tempat bayangan tanpa kepala berdiri kemarin malam. Tiba-tiba, satu daun tembakau terbang mendekatinya. Bentuknya berubah, memanjang seperti jari manusia, lalu menyentuh pipinya. Rasanya dingin, kasar, dan basah. Rianto terbangun seketika, napas tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis. Begitu sadar, dia melihat kamar tidurnya gelap normal. Tapi jantungnya tersentak saat menyadari satu hal kecil tapi sangat mengerikan. Di atas meja kecil dekat jendela, ada daun tembakau kering. Satu helai, dan bentuknya mirip jari. Rianto terdiam selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam penuh teror. Dia meraih daun itu dengan tangan gemetar, ingin memastikan apakah itu benar-benar ada atau hanya sisa mimpi. Tapi begitu disentuh, daun itu langsung hancur jadi debu seolah terlalu rapuh untuk disentuh manusia. Apa tadi itu beneran? Gumamnya. Belum sempat dia memproses semuanya, HP-nya bunyi. Ada pesan dari ibunya Bagas. Pesannya pendek. Ton, si Bagas dari tadi malam ngelantur. Kamu bisa ke rumah. Rianto langsung berdiri. Tubuhnya belum pulih dari ketegangan, tapi dia tahu sesuatu buruk terjadi pada Bagas. Dia berangkat tanpa mandi, tanpa sarapan, cuma sempat cuci muka seadanya. Di depan rumah Bagas, sudah ada beberapa tetangga yang menatap ke dalam rumah dengan ekspresi khawatir. Mereka membiarkan Rianto masuk. Di ruang tengah, Bagas duduk selonjor di lantai dengan mata melotot kosong. Tubuhnya bergetar kecil seperti kedinginan parah. Ibunya Bagas menangis sambil memegangi bahu anaknya. Dari tadi ngomongnya itu-itu aja. Ton, jangan matiin lampunya, jangan matiin lampunya. Kayak orang ketakutan setengah mati. Rianto merinding. Itu persis kalimat yang dia dengar dalam mimpinya. Bahkan ritme ucapannya sama. Bagas melihat Rianto datang. Tatapannya kosong, tapi begitu melihat wajah Rianto, dia langsung terisak. Ton, jangan ke situ lagi. Jangan matiin lampunya. Jangan dimatiin, nanti dia marah, nanti dia nyari pengganti. Rianto merasa perutnya mual. Siapa, Gas? Siapa yang marah? Tapi Bagas cuma menunduk sambil memegangi kepalanya yang kosong. Setiap kali ibunya mencoba mengelus rambutnya, Bagas menggeliat seperti kesakitan. Rianto akhirnya mutusin satu hal, apapun yang terjadi. Bagas seperti sedang terikat oleh sesuatu yang berasal dari rumah itu. Dan yang paling aneh adalah kalimat yang terus Bagas ulang tentang lampu yang jangan dimatikan. Itu bukan kalimat random. Itu seperti sebuah aturan, syarat. Dan Rianto merasa dia tahu siapa yang pertama kali mengucapkannya. Di kepalanya hanya ada satu suara, suara tua dari dapur rumah itu. Suara yang seharusnya sudah tidak mungkin ada lagi. Lampu jangan dimatikan, Lei. Itu syaratnya. Rianto menggenggam ponselnya erat. Dia tahu dia harus kembali ke rumah itu.
Mungkin hanya dengan memahami apa yang terjadi, dia bisa bantu Bagas keluar dari teror ini. Sore itu, Rianto berdiri lagi di depan rumah tembakau milik almarhum Pak Wiryo. Rumah itu terlihat sama seperti biasa, lampunya tetap menyala, seperti menolak padam, seolah cahaya itu bukan sekadar listrik tapi bagian dari makhluk yang tinggal di dalamnya. Begitu Rianto mendekat, dia memperhatikan sesuatu yang baru. Lampu-lampu itu tidak sekadar menyala, mereka berdenyut. Kedipannya teratur, hampir seperti detak jantung. Rianto merasa hairan. Apa rumah ini? Hidup. Pintu depan sedikit terbuka, tidak separah malam sebelumnya, tapi cukup membuat udara di dalam rumah mengalir keluar dengan aroma tembakau yang sangat pekat. Dia melangkah masuk. Bagian dalam rumah itu jauh lebih dingin dari luar. Dia bisa mendengar suara gesekan kecil dari arah dapur. Suara itu seperti seseorang sedang mengasah pisau di talenan. Pelan, berulang, seperti ritual. Di lantai ruang tamu, ada daun tembakau kering berserakan. Tapi kali ini bentuknya lebih aneh. Hampir semua daun itu memiliki guratan-guratan tipis yang membentuk pola melingkar, seperti simbol atau tulisan kuno. Rianto jongkok, memperhatikan salah satu daun. Simbolnya seperti ada bentuk wajah atau mata. Saat dia memegangnya, daun itu bergetar pelan, lalu meretak seperti kulit kering yang tertarik. Rianto langsung menjatuhkannya. Ton. Rianto kaku. Itu suara laki-laki. Pelan. Serak. Mirip suara seseorang yang tenggorokannya dipenuhi daun kering. Lampu jangan dimatikan, Lei. Suara itu datang dari arah dapur. Rianto melangkah pelan. Setiap langkah terasa seperti berjalan lebih dalam ke perut makhluk besar yang sedang mengawasinya. Lampu dapur berkedip, lalu pecah dengan suara keras. Patahannya jatuh di lantai, tapi Rianto tak berkedip karena ada sesuatu yang muncul dari balik pintu dapur. Bayangan kepala seseorang. Bayangan itu bergerak perlahan seperti didorong angin lembut. Tapi itu bukan angin, itu melayang. Kulit bayangan itu hitam, bukan hitam seperti arang, tapi seperti tumpukan daun tembakau yang basah dan gosong. Permukaannya kasar, berlapis-lapis seperti kulit yang menempel tak sempurna. Matanya hitam penuh. Tak ada pupil, kosong seperti lubang gelap yang bisa menarik seseorang masuk. Tubuhnya mengikuti setelah itu, melayang keluar tanpa suara. Tangan dan kakinya kurus, panjang, seperti ranting pohon yang direndam lama di air. Lampu, jangan dimatikan. Suara itu bergema langsung ke dada Rianto, bukan ke telinga. Seperti suara itu berbicara langsung dari dalam tulang. Kalau mati, kamu gantiin. Rianto merasakan kulit tengkuknya tertarik, seperti ada sesuatu yang menempel padanya. Rumah itu mulai berdengung lebih keras. Lampu-lampu di ruang tamu bergetar, nyalanya makin kuat, sampai menghasilkan cahaya keputihan yang menusuk mata. Bayangan itu mendekat, melayang hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Bau tembakau busuk menyembur langsung ke hidung Rianto, membuatnya mual hampir muntah. Bayangan itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, bulir-bulir kecil tembakau jatuh seperti pasir. Yang matiin lampu. Yang matiin lampu. Dia yang harus jaga lampu itu. Rianto tertegun. Jaga? Apa maksudnya menjaga? Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, bayangan itu bergerak cepat, kencang, tak terlihat. Dalam sepersekian detik, bayangan itu sudah berada tepat di belakangnya, membisikkan sesuatu di telinganya dengan suara seperti daun kering yang digulung. Kau lihat kemarin, kau rekam, kau harus ngerti. Sekarang lampu itu pilih kamu. Rianto refleks menoleh, tapi saat dia menoleh, bayangan itu sudah lenyap. Menghilang begitu saja, seperti asap disedot ke ruangan gelap. Yang tersisa hanya aroma tembakau terbakar dan suara elektrik dari lampu-lampu yang menyala terlalu terang. Saat Rianto berusaha berdiri, sesuatu muncul dari lantai. Daun tembakau menyembul dari celah-celah ubin, bergerak seperti jari yang keluar dari tanah. Daun itu merayap ke arah sepatu Rianto dan melilit ujungnya. Rianto menjerit dan menendang kuat-kuat. Lilitan daun itu lepas, tapi beberapa helai menempel di kakinya seperti lintah kering. Dia berlari keluar rumah sambil berusaha mencabut daun-daun itu yang menempel pada kulitnya. Saat keluar dari pintu, lampu rumah itu berkedip hebat, seperti marah. Saat Rianto berhasil mencapai pagar, lampu-lampu rumah tembakau itu tiba-tiba menyala lebih terang dari sebelumnya.
sangat terang, sampai membuat siluet bayangan tanpa kepala itu terlihat berdiri di jendela lantai 2. Menatapnya tanpa mata, Rianto jatuh tersungkur. Napasnya kacau. Namun sebelum dia bangkit, sebuah suara terdengar jelas dari dalam rumah itu, lebih keras dari sebelumnya, lebih tegas, dan lebih menyerupai ancaman, "Lampu, jangan pernah padam. Kalau padam, kau yang ganti tempatku." Rianto gemetar. Dia tahu satu hal pasti, rumah itu sedang memilih seseorang sebagai penjaga berikutnya. Dan entah kenapa, lampu-lampu itu seolah menunjuk dirinya. Dan itu baru permulaan. "Ojo mateni. Lampu nih." Bagas langsung menarik tangan Rianto sekuat tenaga. "Kabur, Ton." Mereka berlari sekencang-kencangnya meninggalkan halaman belakang itu. Tanpa menoleh. Tanpa peduli apakah sosok itu mengikuti atau tidak. Yang mereka tahu hanya satu, sosok tanpa kepala itu bukan sekadar bayangan. Dan tembakau itu bukan tembakau biasa. Rianto berhasil kabur dari rumah tembakau itu. Tapi sejak malam itu hidupnya berubah pelan-pelan. Seperti ada pintu yang tidak sengaja dia buka, dan sekarang semua yang ada di balik pintu itu mulai merembes keluar ke kehidupannya. Saat pertama kali kembali ke kosnya di Temanggung, dia mencoba menenangkan diri dengan mandi, minum teh panas, dan memaksa dirinya tidur. Tapi entah kenapa malam itu terasa panjang sekali. Lampu kamar kosnya, yang biasanya kuning redup, tampak lebih terang dari biasanya. Rianto sempat mengira itu cuma efek capek. Tapi ketika dia mencoba mematikan lampu itu, lampunya tetap menyala. Dia ulangi, dia cabut colokannya, tapi cahaya itu tetap keluar. Seolah lampu itu punya sumber energi sendiri. "Jangan bercanda, lah," gumamnya sambil menarik napas panjang. Dia akhirnya nutup lampu itu dengan bantal agar cahayanya nggak terlalu menyilaukan. Tapi ketika dia memejamkan mata, satu hal lain muncul. Aroma tembakau terbakar. Bukan aroma rokok, bukan juga bau tembakau segar. Ini bau yang sama persis dengan yang dia cium di rumah Pak Wiryo, bau tembakau busuk yang dikeringkan di tempat gelap yang lembab. Bau yang menusuk hidung dan bikin perut mual. Dia mencoba tidur, tapi dalam beberapa menit dia terbangun lagi. Rasanya ada seseorang berdiri di dekat kasurnya. Nalurinya bilang untuk tidak buka mata. Tapi ketakutan sekaligus rasa penasaran membuatnya perlahan membuka kelopak matanya. Di sudut kamar, dekat lemari, ada bayangan berdiri tegak. Bayangan itu tidak bergerak, tapi bentuknya panjang, tidak wajar seperti manusia normal. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit miring, dan tidak tampak detail wajahnya. Rianto merinding hebat. Itu cuma halusinasi. Cuma bayangan dari lampu, katanya meyakinkan diri sendiri. Tapi bayangan itu tetap ada meskipun lampunya tertutup bantal. Cahaya yang tersisa dari bawah pintu kamar tidak cukup untuk menciptakan bayangan sejelas itu. Di tengah ketegangan itu, Rianto memutuskan untuk menarik selimut, menutup kepala, dan mencoba memaksa tubuhnya tidur. Dia tidak tahu pasti kapan dia akhirnya benar-benar tertidur. Tapi saat dia masuk ke dalam lelap, dia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, dia berdiri di dalam rumah tembakau, tepat di depan meja kerja Pak Wiryo. Di meja itu, tersusun rapi daun-daun tembakau yang dipotong memanjang, tapi bentuknya tidak seperti daun. Bentuknya mirip jari manusia. Lampu-lampu rumah itu berkedip cepat. Seseorang berjalan mondar-mandir di lantai 2, tapi suaranya bukan langkah kaki melainkan gesekan daun kering yang diseret di lantai papan. Rianto ingin keluar dari mimpi itu, tapi tubuhnya seperti diseret masuk lebih dalam. Setiap lampu berkedip, rumah itu berubah bentuk. Dindingnya menjadi lebih gelap, lantainya jadi basah. Daun tembakau di dinding seperti menempel hidup, bergerak perlahan seperti napas. Tiba-tiba, suara berat seperti suara Pak Wiryo muncul dari belakangnya. "Lampu iku nyawaku, Lei." Rianto ingin menjerit. Tapi saat menoleh, yang ia lihat hanyalah badan tanpa kepala. Berdiri tak jauh darinya, memegang lampu pijar yang menyala sangat terang sampai membakar kulit tangannya sendiri. Rianto tersentak bangun. Napasnya memburu. Dia menatap pintu kamar, memastikan tidak ada apapun. Ketika berdiri untuk minum, dia secara refleks melihat ke cermin di pojok kamar. Dan di cermin itu, dia bukan hanya melihat dirinya sendiri. Ada bayangan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Kali ini jelas sekali. Sosok pria tua kurus dengan kulit gelap seperti daun tembakau yang terbakar.
Mulutnya menganga, mengeluarkan asap tipis. Matanya hitam polos, tanpa pupil. Rianto langsung membalikkan badan secepat mungkin. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ketika dia melihat kembali ke cermin, bayangannya tetap di sana. Bayangan itu seperti menempel di cermin, bukan di dunia nyata. Rianto tidak tidur lagi malam itu. Dia duduk di pojok kamar sambil memegang ponsel dan meremas rosario kecil hadiah dari ibunya. Dia menunggu pagi sambil memandangi pintu, takut bayangan itu masuk. Saat pagi datang, dia pikir teror itu selesai. Ternyata tidak. Hari-hari berikutnya semakin parah. Ketika dia makan di warung, bayangan itu terlihat dari kaca kulkas minuman. Ketika dia naik motor, bayangan itu muncul di spion. Bahkan saat sedang mencuci wajah di kamar mandi kos, bayangannya terlihat di cermin yang berembun. Kadang bayangannya terlihat jelas, seperti pria tua tanpa kepala yang berdiri tepat di belakangnya. Kadang hanya bentuk hitam panjang, bergerak pelan seperti kabut. Tapi satu hal yang konsisten, bayangan itu selalu mengikuti cahaya, seolah dia memang menjaga. Lampu. Suatu malam, ketika Rianto sedang mencoba tidur dengan kondisi lampu kamar menyala sangat terang, tiba-tiba lampu itu padam sendiri. Bukan redup pelan, tapi mati total seperti ada yang mencabut saklarnya dari dunia lain. Seluruh tubuh Rianto tiba-tiba menggigil. Dia tahu ini artinya apa. Dia tahu konsekuensinya. Dia sudah mendengar sendiri dari bayangan itu dan dari mimpi-mimpinya. Lampu tidak boleh mati. Dan sekarang lampunya padam. Dalam kegelapan pekat itu, Rianto bisa merasakan udara kamar berubah dingin seperti kulkas. Bau tembakau terbakar masuk perlahan, semakin lama semakin kuat. Dia bahkan bisa mendengar suara yang sama seperti di rumah Pak Wiryo, suara gesekan daun kering yang diseret ke lantai. Lalu suara itu berhenti. Tepat di belakangnya, Rianto tidak berani menoleh. Dia hanya menutup mulut agar napasnya yang gemetar tidak terdengar. Tapi kemudian terdengar suara napas lain. Napas berat, tua, dalam, sangat dekat. Lalu sebuah suara berat yang terdengar seperti keluar dari rongga dada berlubang membisik di belakang lehernya, "Kowe seki sing jaga cahya." Rianto menjerit sekencang-kencangnya. Dia lari keluar kamar, menabrak pintu, terhuyung di lorong kos, dan terus berlari ke halaman depan tanpa menoleh. Tetangga dan anak kos lain keluar karena mendengar suara ribut. Mereka melihat Rianto lari seperti orang kesurupan menuju jalan besar, mengarah ke Parakan. "Kok melayu ngono? Ada apa?" teriak salah satu tetangga. Tapi Rianto tidak menjawab. Dia terus berlari. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan suara lirih keluar dari bibirnya, "Lampu, lampu, jangan padam." Berita itu cepat menyebar. Bagas yang sudah mulai sadar, meskipun masih lemah dan kadang bicara ngelantur, langsung panik begitu mendengar Rianto kabur ke arah rumah itu. Dia memaksa ibunya untuk membiarkan dia mengejar. Dengan motor, Bagas melaju cepat menuju gang sempit tempat rumah itu berada. Saat Bagas tiba, lampu rumah tembakau itu menyala luar biasa terang. Jauh lebih terang daripada malam-malam sebelumnya. Cahayanya bukan kuning, tapi putih terang menyilaukan seperti lampu studio film. Bahkan kaca jendelanya retak karena panas cahaya itu. Di depan rumah, pintu sudah terbuka lebar. Dan di dalamnya, berdiri Rianto. Tubuh Rianto tegap, tapi tatapannya kosong. Dia berdiri tepat di bawah lampu yang menyala berkedip-kedip. Kulitnya terlihat pucat seperti orang yang kehabisan darah. Bagas turun dari motor sambil teriak, "Ton, keluar, jangan di situ, ayo pulang." Rianto perlahan memutar tubuhnya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sama sekali bukan senyumnya. Matanya berubah hitam total. Tidak ada putihnya, tidak ada ekspresi hidup. Seperti dua lubang gelap yang menelan cahaya. Bagas menahan napas. "Ton, itu bukan kamu." Dan saat itu, di belakang Rianto muncul siluet lain. Siluet Pak Wiryo. Sosok tua itu berdiri tegak tanpa kepala, hanya bayangan tubuh. Tapi sebelum Bagas sempat menjerit, bayangan itu perlahan memudar, menghilang seperti asap yang ditiup angin. Yang tersisa hanya Rianto, berdiri di bawah lampu yang menyala terlalu terang. Dan lampunya tidak pernah padam lagi. Pagi itu Parakan seperti kehilangan nadinya. Biasanya jam segitu orang sudah mulai sibuk. Ada yang berangkat pasar, ada yang ngurus kebun, ada yang nyapu halaman sambil ngomong sama ayam. Tapi hari itu semuanya terhenti.
Bukan karena hujan, bukan karena upacara, tapi karena satu hal yang bikin bulu kuduk seisi kampung berdiri, rumah tembakau itu berubah. Lampunya semakin terang, lebih terang dari malam sebelumnya, bahkan beberapa warga bilang kalau cahaya dari rumah itu kelihatan dari jarak hampir 2 gang. Aromanya juga makin pekat. Bau tembakau terbakar bercampur amis, seperti menempel di udara, masuk ke hidung, bikin orang mual tapi nggak bisa berhenti menghirup. Warga Parakan berdiri berkerumun di depan pagar. Mereka nggak berani masuk bahkan satu langkah pun. Ada yang cuma tutup mulut pakai sarung, ada yang komat kamit baca doa. Ada juga yang cuma melongo sambil pelan-pelan mundur karena merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela. Di antara kerumunan itu, beberapa orang melihat sesuatu yang bikin mereka langsung pucat. Pintu rumah tembakau itu terbuka sedikit. Gak kebuka lebar, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang menyerupai bayangan orang duduk di ruang tamu. Bayangan itu kaku, gak bergerak sama sekali, desas-desus mulai menyebar cepat. Ada yang bilang itu Rianto, ada yang bilang itu sosok lain, ada yang bilang itu cuma trik cahaya. Tapi semuanya berhenti bicara ketika angin pelan keluar dari dalam rumah seperti hembusan napas panjang, membawa bau tembakau yang lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang langsung mundur setapak. Para warga mencoba mengintip lebih dekat, tapi begitu melangkah selangkah saja ke arah pintu, sebagian besar dari mereka merasa kepalanya mendadak berat. Ada yang sampai harus duduk di atas tanah karena merasa pandangannya berputar, seperti ada yang menarik tenaga mereka. Seakan rumah itu nggak mau mereka terlalu dekat. Tapi meskipun warga takut, rasa penasaran selalu lebih besar. Ada 2 orang pemuda yang nekat maju sampai pagar. Mereka berani karena merasa rumah itu cuma bangunan kosong. Tapi keberanian itu hilang begitu mereka benar-benar melihat isi ruang tamu dengan jelas. Di ruang tamu, Rianto duduk bersila di lantai. Tubuhnya tegak tapi kaku seperti wayang yang ditancapkan. Matanya terbuka lebar, tapi kosong, tidak berkedip, tidak melihat siapapun. Seakan matanya hanya menatap sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Yang paling mengerikan, tubuh Rianto seperti dimakan cahaya. Kulitnya tampak pucat, tapi sesekali terlihat bayangan hitam bergerak di bawah permukaan kulitnya, seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam. Kedua tangannya berada di atas paha, tapi jari-jarinya membiru, seperti habis direndam air dingin terlalu lama. Di sekeliling Rianto, berserakan tumpukan tembakau kering. Tapi bentuknya aneh. Tembakau itu tidak seperti daun biasa. Sebagian membentuk pola mirip tangan-tangan kecil yang menjulur, seakan mencoba memegang kaki atau lutut Rianto. Ada yang panjang dan tipis seperti jari anak kecil. Ada yang lebih pendek tapi tebal seperti telapak tangan yang menempel. Beberapa warga yang melihat langsung muntah karena bentuknya terlalu mirip tangan manusia. Ada yang nyaris pingsan karena merasa tembakau-tembakau itu bergerak pelan. Ada pula yang langsung lari tunggang langgang sampai ke masjid. Di atas kepala Rianto, lampu gantung menyala terang menyilaukan. Cahaya itu bukan cahaya kuning seperti lampu biasa, tapi seperti gabungan putih dan merah yang berdenyut. Naik turun intensitasnya seperti detak jantung. Kabel lampunya tampak seperti bergetar tipis, seakan listrik yang mengalir lebih dari kapasitas. Dan tepat ketika warga mulai berusaha menenangkan diri, salah satu anak kecil menunjuk dinding sambil menangis. Di dinding itu, dengan goresan kasar seolah pakai kuku atau ujung tulang, ada tulisan besar, "Selama lampu menyala, dia tetap di sini." Beberapa orang langsung merinding sakpol. Ada yang langsung kabur pulang dan ngunci pintu. Ada yang bilang tulisan itu bukan cuma peringatan, tapi juga aturan. Sebuah syarat. Sebuah perjanjian yang tidak bisa diputus seenaknya. Ada pula yang bilang itu bukan tulisan baru, tapi sudah ada sejak malam Rianto masuk ke rumah itu. Mereka hanya baru sadar sekarang karena cahayanya makin terang. Warga sepakat menutup akses ke rumah itu. Ada yang segera memasang garis batas kain kuning. Ada yang minta bantuan ustaz kampung. Tapi anehnya, setiap ustaz yang datang, begitu mendekat ke rumah, wajahnya memucat. Ada yang mendadak mimisan. Ada yang tiba-tiba merasa dadanya berat. Ada yang melihat kilatan sosok pria tua berdiri di dalam rumah, memandang balik dengan mata kosong. Beberapa ustaz langsung mundur teratur dan bilang mereka tidak bisa masuk. Bukan karena tidak mau,
Tapi karena merasa ada yang lain yang menjaga rumah itu, dan penjaganya bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan doa biasa, Bagas datang tidak lama kemudian, wajahnya masih pucat. Dia memaksa masuk, tapi langsung ditahan warga. Dia menangis, suara tersendat-sendat, karena bagaimanapun, Rianto itu sahabatnya sejak kecil. Mereka sering main layangan bareng, sering nongkrong di warung es teh dekat pasar, dan selalu bantu satu sama lain kalau ada masalah. Melihat Rianto seperti itu bikin Bagas gemetar sampai lututnya nggak bisa menahan tubuhnya. Bagas teriak, "Ton, bangun, Ton. Aku iki Bagas, Lei. Ojo koyo ngeneti, Lei." Tapi Rianto tidak bergerak, tidak bereaksi, tidak berkedip, tidak menunjukkan tanda kehidupan lain selain napas yang sangat tipis, pelan, seperti sedang tidur tapi terjebak di antara dunia dan sesuatu yang lebih gelap. Tiba-tiba lampu di dalam rumah berkedip 2 kali. Setelah itu, semua orang langsung diam. Ada suara samar seperti napas berat terdengar dari dalam rumah, napas yang panjang, dalam, dan serak seperti paru-parunya penuh debu. Udara di sekitar rumah berubah lebih dingin, seperti ditarik turun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Ada yang bilang suaranya seperti kaki tanpa tulang. Ada yang mengatakan langkah itu seperti menyeret kain basah. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang ada di dalam rumah itu, bukan Rianto. Bagas nekat lari menerobos pagar, tapi 4 pemuda langsung memegang tubuhnya. Bagas berontak, histeris, teriak sambil nangis, tapi warga menahan sekuat tenaga. Mereka tahu kalau Bagas masuk, dia mungkin gak akan balik lagi. Hari itu berlalu tanpa siapapun yang berani masuk rumah itu. Bahkan polisi pun hanya memotret dari jauh. Mereka bilang tidak ada tanda kriminal, jadi tidak bisa memaksa masuk tanpa alasan kuat. Tapi dalam hati, mereka pun takut. Saat sore tiba, cahaya lampu rumah tembakau itu bukannya meredup, malah semakin terang, sampai-sampai refleksinya terlihat di kaca rumah-rumah tetangga. Anak-anak dilarang bermain keluar. Pintu rumah-rumah dikunci lebih cepat dari biasanya. Bahkan ayam dan kambing pun seperti enggan mendekat ke arah rumah itu. Hewan-hewan itu hanya menghindar, berjalan menjauh tanpa sebab jelas. Menjelang malam, suasana makin mencekam. Lampu rumah itu kembali berdenyut pelan, seperti jantung raksasa yang berdetak di tengah kampung. Dan setiap dentakan cahaya, aroma tembakau terbakar ikut menguat. Tepat di tengah malam, saat semua orang mencoba tidur dalam ketakutan, suara listrik menyala terdengar dari jarak 2 gang. Lampu rumah tembakau itu memancar cahaya merah pekat, bukan lagi putih. Warnanya seperti bara api di ujung rokok. Cahaya itu memancar ke langit, membuat bayangan-bayangan aneh bergerak di atap rumah-rumah sekitar. Beberapa warga yang mengintip dari jendela mengaku melihat sosok kurus berdiri di depan pintu rumah tembakau. Badannya membungkuk, tangannya panjang dan hitam, dan kepalanya seperti hanya bayangan tanpa bentuk jelas. Sosok itu berdiri menghadap cahaya, seakan sedang menjaga sesuatu di dalam rumah. Tapi yang paling membuat orang ketakutan adalah suara lirih yang terdengar dari arah rumah. Pelan tapi jelas, seperti berasal dari perut bumi, "Jangan padamkan cahaya." Suara itu bukan suara Rianto, tapi juga bukan suara Pak Wiryo. Suaranya lebih berat, lebih tua, lebih dalam. Seperti suara sesuatu yang hidupnya jauh sebelum kampung Parakan berdiri. Keesokan paginya, cahaya lampu rumah itu kembali normal tetap terang, tapi tidak semerah sebelumnya. Warga yang memberanikan diri melihat dari kejauhan menemukan satu perubahan lagi, pintu rumah kini tertutup rapat. Tidak ada tanda Rianto keluar, tidak ada tanda siapapun masuk. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi aroma tembakau semakin pekat. Bahkan beberapa warga bilang kalau bau itu sekarang muncul di bantal dan pakaian mereka, meski mereka tidak pernah mendekat ke rumah itu. Sejak hari itu, rumah tembakau itu seolah punya penjaga baru, Rianto, atau sesuatu yang menggunakan Rianto sebagai wadah. Lampunya tidak pernah padam, tidak siang, tidak malam. Aromanya tidak pernah hilang. Tanah di sekitarnya selalu dingin, seperti habis dicabut entitas dari bawahnya. Setiap malam Jumat, lampu rumah itu menyala lebih terang, dan warga Parakan mendengar suara gemerisik daun tembakau dari dalam, seperti seseorang sedang menjemur daun. Padahal semua pintu tertutup rapat. Orang-orang Parakan belajar satu hal dari semua kejadian itu, rumah itu tidak lagi kosong.
rumah itu sudah memilih penghuninya sendiri. Dan selama lampu itu terus menyala, sesuatu di dalamnya akan tetap tinggal di situ. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada satupun warga Parakan yang berani berjalan dekat rumah itu lagi. Bahkan sekedar lewat pun mereka hindari. Karena dari dalam rumah itu, kadang terlihat sepasang mata hitam mengintip dari balik tirai, mengawasi siapapun yang berani penasaran. Dan setiap orang yang melihat mata itu, besok paginya selalu mengeluh mimpi buruk tentang lampu terang. Dan suara seseorang berbisik, "Kowe sabanjure."